Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan kita percaya penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Indriana dalam acara Renungan Pagi Jumat tanggal 10 September 2021 dengan nas renungan kita Yakobus pasal 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-26 dengan tema tubuh tanpa roh adalah mati. Dengan perikop iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, saatnya kami akan merenungkan dan membaca daripada firman. Terangilah hati dan pikiran kami, biarlah firman-Mu memimpin kami untuk setia kepada Tuhan, beriman dan berbuat seturut dengan kehendak. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama baca firman Tuhan dari Yakobus pasal 2 ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Dengan perikop iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dengan tema tubuh tanpa roh adalah mati. Ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya.
lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jawab Yesus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah banyak belajar dari SD sampai kita mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kita diajarkan iman dan takwa. Tetapi kita belajar yang mana didahulukan, yang mana yang harus kita lakukan. Apakah iman dulu atau takwa dulu? Atau takwa dulu baru iman? Di sini kita melihat kepada apa yang dilakukan oleh Abraham. Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan anaknya Ishak. Dia bawa Ishak. Dia cari kayu, disuruhlah Ishak memikul kayu itu sampai di mezbah yang dibuat oleh Abraham untuk mempersembahkan anaknya kepada Allah. Dan ketika itu Ishak ditutup matanya dan diikat kaki tangannya, direbahkan di mezbah itu. Dan kemudian Abraham dia mengambil pisaunya dan ingin membunuh anaknya Ishak, mau menyembelih anaknya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Allah? Abraham, jangan kau bunuh anak itu. Disitulah baru Abraham percaya. Tumbuhlah iman. Percaya Abraham kepada Allah. Apalagi Allah menunjukkan ini anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, ini yang sangkut di antara semak-semak. Ambillah itu pengganti daripada Ishak. Semakin percaya Abraham. Jadi dikatakan Abraham percaya bukan sekedar oleh imannya, tetapi Abraham percaya karena perbuatannya. Perbuatannya dan imannya. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Di sini kita belajar dari kehidupan, dari perbuatan dan iman yang ada pada Abraham. Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah? Kalau roh ketakutan itu ada di dalam kehidupan kita. Perbuatan tanpa iman, iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya mati. Seperti tubuh tanpa roh, dia akan mati. Kita melihat di sini iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau kita beriman saja, kita katakan aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Allah yang Maha Besar, aku percaya kepada Yesus Kristus
anaknya yang tunggal, yang telah mati di kayu salib. Tetapi bagaimana prakteknya? Bagaimana perbuatannya? Allah tidak hanya ingin mendengar pengakuan kita, tetapi Tuhan juga ingin melihat bagaimana tindakan kita, bagaimana perbuatan kita. Kalau iman tanpa perbuatan itu sama seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kita hanya berbicara. Kita hanya mengaku dan mengaku, tapi mana perbuatan kita? Mana tindakan kita? Nah, disinilah kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita punya iman dan harus disertai dengan perbuatan. Jadi di masa pandemi seperti ini, jangan kita katakan pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu masalah yang luar biasa. Berarti kita menganggap iman kita tidak ada. Apalagi bagaimana kita berbuat. Kalau kita katakan pandemi ini adalah masalah biasa, maka kita berani berbuat untuk Tuhan. Maka kita berani untuk melayani Tuhan. Maka kita berani untuk datang mengunjungi saudara kita yang sakit. Maka kita juga berani untuk datang beribadah. Karena kita percaya iman akan mengalahkan segala persoalan. Karena masalah-masalah ini adalah masalah biasa, bukan masalah yang luar biasa dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu iman dan perbuatan itu harus berjalan sama-sama. Harus sama-sama bekerja. Maka ada mukjizat. Maka kuasa Tuhan itu menyertai. Maka kuasa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Otoritas Tuhan itu yang menyertai kita. Apabila kita beriman dan berbuat. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita besar-besarkan masalah pandemi itu. Tetapi kita juga harus bijaksana. Kita harus bijaksana. Pemerintah sudah mengatur semuanya. Itu adalah alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yaitu protokol kesehatan. Kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dalam gereja kita atur semuanya itu sesuai dengan protokol kesehatan. Kursi-kursi kita atur sedemikian rupa supaya ada jarak. Kita sudah sediakan untuk cuci tangan. Kita dianjurkan bukan hanya 1 lapis masker, tapi 2 lapis masker. Kita juga lakukan itu. Tetapi kalau hanya perbuatan tanpa iman kita melangkah keluar rumah pun kita pasti takut. Karena apa? Karena kita menganggap pandemi ini adalah sesuatu yang luar biasa, masalah yang sangat besar, yang mengalahkan iman kita. Tetapi sekarang Tuhan mau kita mendengarkan perkataan Tuhan.
Setan-setan pun percaya bahwa Tuhan itu ada. Jangan sampai kita dikalahkan oleh setan. Kalau kita takut keluar rumah untuk melayani Tuhan, untuk melayani jemaat, kita takut untuk bersekutu, beribadah. Siapa yang bergembira? Siapa yang bersuka? Setan. Setan akan bertepuk tangan. Dia kesukaan. Karena apa? Anak-anak Tuhan, sahabat Tuhan. Dikatakan kita, kalau kita sahabat Tuhan, ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita bukan sahabat Tuhan, ada hubungan yang jauh dengan Tuhan. Hubungan yang jauh inilah yang dimanfaatkan oleh setan untuk mengeraskan hati kita, membuat kita mulai tidak percaya kepada Tuhan. Iman kita mulai menyusut, mulai berkurang dan berkurang iman kita. Akhirnya kita tidak lagi memikirkan ibadah, kita tidak lagi memikirkan pelayanan, kita tidak lagi memikirkan kunjungan, kita tidak lagi memikirkan saudara-saudara kita, tapi kita memikirkan diri kita sendiri. Tuhan tidak mau hal itu. Tuhan mau kita punya iman dan kita ada perbuatan kita. Iman dan perbuatan kita harus kerjasama. Maka kuasa Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, dalam persekutuan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara ingin merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan turun dalam kehidupan saudara? Hidup turun dalam kehidupan keluarga saudara, turun dalam kehidupan pribadi kita, turun dalam kehidupan persekutuan dan ibadah kita. Maka kita harus beriman, kita harus berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dan kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih buat firman-Nya. Marilah ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menuntun kami untuk berani menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami percaya bersama-sama dengan Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami selalu menunjukkan bahwa kami adalah laskar Tuhan. Kami orang-orang yang berani. Kami orang-orang yang beriman. Kami orang-orang yang sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu, tuntun kami ya Tuhan. Sertai kami, tutup bungkus kami. Sucikan, kuduskan, dan sembuhkan segala sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan bilur-bilur-Mu kami sembuh. Kami dilepaskan dari tekanan dan keterikatan dari dosa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dan saudara-saudara kami yang sakit Tuhan Engkau sembuh. Yang berulang tahun Engkau berkati. Yang merayakan hari pernikahan mereka, biarlah keharmonisan, kebahagiaan, damai sejahtera senantiasa menyertai kehidupan mereka. Demikian pula dalam pelayanan kami, Engkau berkati ya Tuhan. Kau tuntun, Kau bimbing kami untuk melayani dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menguatkan iman kita dan menuntun kita untuk melakukan perbuatan dan pekerjaan yang baik, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya Pendeta Indriana di waktu yang akan datang. Salam.